Mari kita mulai, tolong diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Senin tanggal berapa? 27 Juli 2020 kita dapat bertemu kembali, yang mana minggu kemarin kita tidak bisa live karena jadwalnya memang tidak live, dan akhirnya hari ini kita bisa live. Pembelajaran hari ini lebih efektif daripada sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita nanti akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Tirukan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai pembelajaran bab pertama hari ini. Nah, pertama. I do what I want to do. Ya, bab pertama kita akan belajar tentang iman kepada Allah. Mohon untuk sekarang sudah waktunya pembelajaran. Semua anak-anakku untuk dapat mematikan audionya. Terima kasih. Kalau di buku LKS, di buku paket itu temanya lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Insya Allah nanti di Classroom Ustadz berikan link bukunya, kalian bisa download. Ustadz akan beri 2 link, kalian bisa download per tema atau per bab, dan kalian bisa download buku full dari bab 1 sampai terakhir. Di hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu ada foto Ustadz waktu MA dulu. Jadi itu ya sekitar 4 tahunan yang lalu lah. Kemudian di bawah itu ada mana tadi? Sosial media, ada FB, ada IG, ada web, dan ada nomor HP. Mungkin bisa dicatat jika membutuhkan keperluan, terutama nomor HP-nya untuk tugas-tugas yang akan datang. Oke, kita lanjutkan. Apa yang akan kita pelajari pada bab pertama ini? Nah, kita harus mempunyai tujuan belajar agar kita terarah belajarnya, mau memahami apa, mau mengerti tentang apa, dan kita akan mendapat apa, itu harus jelas. Pertama, kita akan menjelaskan, kita akan mempelajari tentang hukum bacaan nun mati dan tanwin dengan benar, tepat, dan percaya diri. Jadi kalian setelah belajar
materi ini kalian harus dapat menjelaskan hukum bacaan non mati dan tanwin dengan benar dan tepat serta percaya diri. Loh, sekarang babnya iman kepada Allah. Iya. Jadi di PAI itu ada beberapa materi tajwid, ilmu tajwid. Lah, ilmu tajwid itu tidak ada bab sendiri. Lah, kemudian pembahasan ilmu tajwid itu diselip-selipkan di bab yang ada. Lah, di bab pertama ini diselipkanlah ilmu tajwid tentang hukum bacaan nun mati dan tanwin. Insya Allah kalian sudah mempelajari di SD. Kalau sudah, nanti kita mengulang sedikit. Kedua, kalian harus dapat menjelaskan pengertian iman kepada Allah beserta dalilnya. Ya, jadi kalian nanti harus bisa menjelaskan pengertian iman kepada Allah beserta dalilnya. Yang ketiga, kalian setelah belajar ini nanti, bab 1, kalian harus dapat menjelaskan sifat wajib Allah, muhal Allah, dan sifat jaiz Allah. Kemudian kalian harus dapat menjelaskan pengertian Asmaul Husna. Apa itu arti Asmaul dan apa itu arti Husna. Dan khusus lagi nanti Asmaul Husna tentang Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Khabir. Apa itu? Al-Basir. Al-Basir. Kemudian yang nomor 5, kalian harus dapat mencontohkan hukum bacaan nun mati dan tanwin. Selain kalian paham, kalian juga harus dapat mencontohkan, terutama dari bacaan-bacaan yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian kalian juga harus dapat mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Asmaul Husna, terutama Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Jadi tujuan-tujuan ini nanti yang akan kita peroleh, yang akan kita tuju. Ya, insya Allah ketika kita setelah belajar bab 1 ini, ke-6 tujuan ini kita akan kuasai. Kalau belum bisa menguasai, kita akan mengulang, terutama yang belum bisa. Dengan cara apa? Ya, nanti ada evaluasi, ada tes, ada remedial, dan lain sebagainya. Jadi tolong dengarkan dengan baik-baik. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ustadz akan menjelaskan di tujuan pertama, yakni menjelaskan hukum bacaan nun mati dan tanwin dengan benar, tepat, dan percaya diri. Dengan nomor 5, mencontohkan hukum bacaan nun mati dan tanwin dengan tepat, benar, dan percaya diri. Terus yang lainnya kapan Ustadz jelaskan? Insya Allah minggu yang akan datang. Oke, jadi hari ini insya Allah kita hanya mempelajari ilmu tajwidnya saja. Lanjut ke materi. Pertama, hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin dalam ilmu tajwid itu terbagi menjadi 4 macam. Ya, 4 macam. Yang pertama ada idhar, yang kedua ada idgham, yang ketiga ada iqlab, yang keempat ada ikhfa. Ustaz ulangi lagi. Hukum nun mati dan tanwin dalam ilmu tajwid itu terbagi menjadi 4. Yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ikhfa. Kita lanjutkan. Pertama kita akan membahas tentang idhar. Idhar menurut bahasa artinya jelas. Ya. Idhar itu kata dasarnya sama dengan dohir. Dohir itu kasat mata. Ya. Kalau batin itu urusan hati, tidak terlihat. Idhar menurut bahasa artinya jelas. Lah, ada yang menyebutkan idhar itu ada tambahannya halqi. Jadi sebagian ulama menjelaskan atau menyebutkan idhar itu idhar halqi. Nah, halqi itu artinya tenggorokan. Idhar halqi berarti jelas, sedangkan halqi huruf-hurufnya idhar itu berasal dari daerah tenggorokan.
Menurut istilah, idhar adalah apabila nun mati atau bersukun atau tanwin bertemu salah satu dari huruf halqi yang berjumlah 6, maka dinamakan idhar halqi. Satu lagi, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf halqi, maka itu nanti dibaca idhar halqi. Lah, 6 huruf halqi itu apa saja, Ustadz? Ya, di sini ada yang pertama hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ha, yang keempat kha, yang kelima ain, yang keenam ghain. Ya, jadi 6 huruf ini adalah huruf halqi. Semuanya berasal dari tenggorokan. Contoh A itu berasal dari tenggorokan, kemudian ha, kha, ain, ghain itu berasal dari tenggorokan, maka disebut huruf halqi. Kemudian ada yang menyebut idhar halqi. Cara membacanya idhar itu dengan terang dan jelas, tidak ada dengung maupun samar sedikit pun. Paham ya di sini ya? Jadi idhar itu artinya jelas, halqi artinya tenggorokan. Menurut istilah, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf halqi, nah itu idhar halqi. Yang paling penting kalian harus menghafal huruf-huruf halqi, yakni ada 6. Hamzah, ha, kha, ain, ghain. Mari kita ulang bersama. Hamzah, ha, kha, ain, ghain. Sekali lagi. Hamzah, ha, kha, ain, ghain. Semoga semuanya sudah hafal. Urutannya tidak seperti ini boleh. Mungkin ada yang lain, mungkin ada yang hamzah, ha, kha, ain, ghain atau apa. Nah itu boleh. Yang penting hurufnya sama. Kita lanjutkan. Kemudian contoh. Nah, ini. Pertama kita lihat dari sini. Kita lihat kata min haitsu. Min haitsu. Di sini ada nun mati ketemu huruf ha. Huruf ha tadi itu adalah salah satu huruf idhar halqi. Ya, kita ulang. Hamzah, ha. Ada ya. Nah, di sini cara membacanya harus jelas. Min haitsu. Minnya, nunnya itu harus jelas. Min haitsu. Tidak boleh dengung. Min haitsu tidak boleh. Atau sama min haitsu juga. Jadi harus jelas. Min haitsu. Ya, min haitsu. Kemudian kita lihat min khosyati. Min khosyati. Di situ ada nun mati bertemu dengan kha. Kita ulangi lagi huruf halaq tadi. Hamzah, ha, kha. Oh iya, ada huruf kha. Berarti di sini bacaannya idhar halqi. Nunnya harus dibaca jelas. Min khosyati. Min khosyati. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lain. Contoh lihat. Min ainabin. Min ainabin. Ada nun mati bertemu ain. Ada salamun hiya. Salamun hiya. Di situ ada tanwin, domah tanwin ini. Domah tanwin bertemu ha. Ha tadi salah satu huruf halqi. Yang lainnya ada fadhon ghalido. Fadhon ghalido. Ada fathatain bertemu dengan ghain. Kita ulang lagi huruf halqi. Hamzah, ha, kha, ain, ghain. Ya, ghain salah satu huruf halqi. Tanwin bertemu huruf halqi maka dibaca jelas. Fadhon ghalido. Tidak boleh dibaca dengung. Fadhon ghalido itu salah. Jadi harus jelas. Yang lainnya adabun alimun. Adabun alimun.
ada dhammatain di huruf ba bertemu dengan hamzah, maka dibaca idhar halqi. Di sini juga ada yauma idzin khasi'ah. Ada tanwin hak, lebih tepatnya di kasrotain di huruf dalnya bertemu dengan kha. Dibaca idhar halqi, harus jelas. Yauma idzin khasi'ah. Yang bawahnya ada qaryatin ahlaknaha. Ada kasrotain di huruf ta bertemu dengan hamzah, maka dibaca idhar halqi atau jelas. Bawahnya lagi ada rizqon hasana. Rizqon hasana. Ada fathatain bertemu dengan hak. Hak tadi salah satu huruf halqi, maka dibaca idhar. Bacaan yang dibaca idhar harus jelas. Oke, sampai di sini semoga paham. Intinya, selama ada nun mati atau tanwin, baik fathatain, domatain, kasrotain, bertemu dengan salah satu huruf halqi yang 6, apa saja? Hamzah, ha, kha, ain, lin, maka bacalah dengan jelas dan terang. Apanya yang dibaca jelas? Nun mati dan tanwinnya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita mempelajari idgham. Idgham menurut bahasa adalah idkhalus syai' bisyai'. Artinya memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Sedangkan idgham menurut istilah adalah apabila nun bersukun, nun mati, atau tanwin bertemu salah satu dari huruf yang berjumlah 6. Huruf apa saja? Yakni ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Maka dinamakan idgham. Ya. Jadi selama ada nun mati atau tanwin, atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham, yakni ya, ro, mim, lam, wawu, dan nun, maka dibaca idgham. 6 huruf tadi ini bisa dilihat. Ya, loh, tat kok tidak sama, tat ini hurufnya tidak seperti yang disebutkan tadi urutannya. Oh, tidak apa-apa. Nah, 6 huruf tadi agar kita mudah itu bisa dilihat atau bisa kita hafal melalui kalimat di bawah ini. 6 huruf idgham sebagaimana disebutkan di atas itu terkumpul dalam kalimat yarmaluna. Mohon maaf, itu salah. Yang benar yarmiluna. Ya. Di dalam kalimat yarmiluna itu ada ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Nah, itu huruf-huruf idgham. Yarmiluna. Setiap nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf-huruf tersebut, maka dibaca idgham. Nah, idgham itu ada 2. Nih, kita harus paham. Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Idgham ada 2, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah itu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf 4. Apa saja huruf 4-nya? Ya, nun, mim, dan wawu. Bisa dilihat di bawah ini. Terkumpul pada kalimat yanmu. Ya, huruf idgham bi gunnah itu ada 4. Ya, nun, mim, wawu. Ya, nun, mim, wawu. Itu huruf-huruf idgham bi gunnah. Kemudian idgham bila gunnah itu hurufnya ada 2.
lam dan ro. Jadi di antara 6 tadi ya, di antara 6 huruf idgham itu ini 7 ya, 7, 6. Di antara huruf idgham tadi yang jumlahnya 6 itu dibagi menjadi 2. 4 pertama yakni ya, nun, mim dan waw itu masuk dalam idgham bi gunnah. Masih sisa lam dan ro itu masuk idgham bila gunnah. Apa perbedaannya Ustaz? Perbedaannya kalau idgham bi gunnah itu cara membacanya dengan meleburkan nun mati atau tanwin ke dalam huruf-huruf bi gunnah secara dengung. Ya, jadi nanti nun mati atau tanwinnya itu dileburkan ke huruf-huruf 4 tadi, ya, nun, mim dan waw dengan dengung. Sedangkan idgham bila gunnah cara membacanya itu meleburkan nun mati dan tanwin ke huruf-huruf 2 tadi, yakni lam dan ro tanpa dengung. Hanya bedanya dengung dan tidak dengung. Idgham bi gunnah itu dengung, idgham bila gunnah tidak dengung. Nah, kenapa kok dengung tidak dengung Ustaz? Karena dilihat dari namanya saja. Idgham tu idgham, melebur. Gunnah, bi gunnah itu artinya dengan dengung. Idgham itu artinya melebur. Bila itu artinya dengan tidak. Gunnah itu dengung. Berarti meleburkan nun mati atau tanwin dengan tidak dengung. Pusing? Oke, kita lihat contohnya. Sini. Idgham bi gunnah. Fokus idgham bi gunnah. Kita ulang lagi pengertiannya. Setiap ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4, yakni ya, nun, mim, dan waw, maka itu dinamakan idgham bi gunnah. Mari kita lihat. Syarrayyarah. Syarrayyarah. Di sini ada fathatain bertemu dengan ya. Ya itu tadi huruf idgham bi gunnah. Ya, nun, mim, waw. Maka membacanya tanwinnya dileburkan ke huruf ya dan diberi dengung. Syarrayyarah. Syarrayyarah. Jadi sedikit ditahan. Lah sedikit ditahan itulah dengung. Syarrayyarah. Syarrayyarah. Yang kedua, amilatun nasibah. Ada dhammatain bertemu dengan nun. Nun tadi salah satu huruf idgham. Ya, nun, mim, waw. Membacanya dhammatainya tanwinnya dileburkan ke huruf nun. Menjadi amilatun nasibah. Ditahan ya. Amilatun nasibah. Begitu juga dengan nun mati. Di sini ada mim masad. Nun mati bertemu dengan mim. Maka nun matinya dileburkan ke dalam huruf mim dan ditahan sekitar 2 ketukan sebagai tanda dengung. Mim masad. Mim masad. Bawahnya ada miwaro. Miwaroin. Miwaroin. Oke, semoga paham. Kemudian kita fokus ke contoh idgham bertemu dengan lam atau ro, maka nun mati atau tanwinnya dileburkan ke huruf lam dan ro tanpa dengung. Sekali lagi, tanpa dengung. Contoh, hudal lil muttaqin. Ada tanwin di huruf dal bertemu lam. Maka tanwinnya dimasukkan ke dalam lam, tapi tidak ada dengungnya. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Tidak boleh membacanya ada dengung. Contoh,
Hudal lil muttaqin itu tidak boleh ya. Hudal lil, nah itu salah kaprah itu kalau ada yang baca seperti itu. Jadi hanya perlu disendalkan, dimasukkan saja, ditekan. Hudal lil muttaqin. Bawahnya ada milladunka, milladunka, milladunka. Non matinya melebur ke huruf lam tanpa dengung. Kalau diberi dengung jadi aneh. Contoh milladunka jadi ale ya. Milladunka. Nah, itu salah kaprah. Jadi tidak boleh ada dengungnya. Yang benar milladunka. Bawahnya ada min samaratir rizqo. Tirrizqo. Tidak boleh ada dengungnya. Tirrizqo. Nah, itu malah nggak bingung tapi apa itu? Gemeteran. Tir ditahan. Nah, nggak boleh ditahan seperti itu. Tanpa dengung. Itu idgham bilang guna. Tirrizqo. Tidak boleh ditahan. Tirrizqo itu salah kaprah. Yang bawahnya nirrabbihim. Nirrabbihim. Non mati bertemu ro, maka non matinya melebur ke dalam huruf ro dan tidak diguna atau tidak didengungkan. Oke, semoga paham. Kemudian kita memasuki yang ketiga, yakni iklab. Iklab ini sangat mudah karena hurufnya hanya ada satu, yakni ba. Ustadz ulangi lagi. Hurufnya iklab itu hanya ada satu, yakni ba. Jadi huruf ba itu merupakan hurufnya iklab. Ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ba, maka nun mati atau tanwinnya tadi ditukar dengan mim. Ustadz ulangi lagi. Ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ba, maka nun mati atau tanwinnya tadi ditukar dengan mim. Ya. Tetapi hanya dalam bentuk suara saja ini. Kalau tulisan masih tetap nun. Contoh nih. Ada nun mati bertemu ba, maka nun matinya tadi diganti mim. Menjadi mim ba'di. Mim ba'di. Ditahan ya. Mim ba'di. Tidak boleh dibaca idhar jelas nunnya. Menjadi min ba'di. Enggak boleh. Jadi harus mim ba'di. Yang bagi ada nun mati bertemu ba, maka nun matinya diganti dengan mim. Yang bagi bawahnya alimun bidzatis sudur. Alimun bidzatis sudur. Tanwin bertemu dengan ba, maka tanwinnya diganti mim. Cara membacanya alimun bidzatis sudur. Amadam ba'ida. Amadam ba'ida. Ada fathatain bertemu dengan huruf ba, maka dibaca iklab. Kenapa kok dibaca iklab? Karena ada tanwin bertemu dengan ba. Ba itu hurufnya iklab. Cara membaca iklab, tanwinnya diganti dengan mim. Maka dibaca amadam ba'ida. Amadam ba'ida. Ya Ustadz ulangi sekali lagi. Iklab itu hurufnya ada satu, yakni ba. Jika ada nun mati atau tanwin bertemu ba, maka nun mati atau tanwin tersebut gantilah dengan mim. Yang sebelumnya min ba'di, maka dibaca dengan mim ba'di. Oke, Ustadz lanjutkan. Sekarang kita memasuki ikhfa. Ikhfa menurut bahasa adalah as-satru. As-satru. Kalian pernah dengar itu ya, satir. Ya, kadang kalau kita kumpul-kumpul dengan lawan jenis,
harus ada satirnya. Nah, satir itu namanya penutup atau untuk samar-samar biar tidak terlihat atau terhalang. Makanya ikhfa itu menurut bahasa artinya samar atau tertutup. Sedangkan menurut istilah, ikhfa adalah apabila nun mati atau tanwin menghadapi salah satu huruf-huruf ikhfa yang berjumlah 15. Kok banyak banget, Tat? Ya, karena huruf-huruf selain huruf idhar tadi, huruf idgham dan huruf iqlab, maka semua huruf itu masuk ke dalam ikhfa. Jadi jumlahnya ada 15. Cara membacanya, memadukan antara suara nun bersukun atau tanwin dengan suara huruf ikhfa yang ada di depannya. Jadi cara membacanya begini. Ketika ada nun mati atau tanwin, kemudian di depannya ada huruf ikhfa, itu kita harus dengung dan lidah kita siap-siap menuju ke huruf tersebut. Nah, itulah yang dinamakan samar-samar. Oke, kita lanjut. Biar paham, langsung kita lihat contohnya. Ini ada huruf ikhfa, jumlahnya 15. Pokoknya begini anak-anakku, kalian yang perlu menghafal huruf idhar, huruf idgham, dan huruf iqlab. Selain ketiga itu, semuanya ikhfa. Begitu ya. Huruf ikhfa itu ada 15. Ada ta, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dod, to, go, fa, of, kaf. Nah, ini malah belajar qiraati. Ya, nggak apa-apa. Nah, Ustaz itu walaupun sudah guru PAI tapi masih belajar qiraati selama 4 bulan. Tidak kalian saja belajar qiraati di waktu SD, Ustaz sudah ngajar pun belajar qiraati. Oke, kita lihat contohnya. Kita ingat pengertian ikhfa, ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka dibaca samar. Samar di situ maksudnya dengung dan lidah siap-siap menuju huruf berikutnya. Contoh, wala in qulta. Ya, dengung ya. Wala in qulta. Ada lagi nun mati bertemu tak. Falam tamlika. Falan tamlika. Jadi dengungnya falan tamlika dengan wala in qulta itu beda. Apa yang membedakan dengungnya Ustaz? Huruf setelahnya. Wala in qulta. Kemudian falan tamlika. Nah, itu karena lidah Ustaz itu sudah siap-siap untuk membaca qaf dan ta. Nah, itu yang membedakan. Kemudian ada min dahabin. Min dahabin. Ada lagi min syai'in. Fa in ja'uka likullin ja'alna ma in dafiqu kullam darabna dzurriyyatan thayyibah. Itu tadi contoh-contoh ikhfa ya. Harus dengung. Dengungnya dengan samar. Samarnya memperhatikan huruf setelah nun mati atau tanwin tadi. Apakah huruf qaf atau ta? Karena berbeda huruf itu berbeda dengung. Jadi yang perlu Ustaz tekankan di sini, kalian hafalkan huruf-huruf idhar. Ya, Ustaz ulangi lagi, kalian tekankan huruf-huruf idhar, yakni hamzah, ha, ha, ho, ain, win. Kemudian huruf-huruf idgham yang terkumpul dalam kata yarmiluna atau yarumaluna. Ada apa saja di situ? Huruf ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Dan huruf iqlab hanya ada satu, yakni ba.
Nah, selain huruf-huruf itu masuk huruf-huruf ikhfa. Semoga kalian paham. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah belajar dan paham hukum bacaan nun mati dan tanwin. Sekarang kuis. Ya, kita akan kuis. Ustaz akan uji pemahaman kalian. Tolong yang Ustaz sebut. Oke. Yang pertama ada Mas Fahri Ramadan. Silakan diaktifkan audionya, Mas. Pertanyaannya, hukum nun mati dan tanwin ada berapa? A. 1, B. 2, D. 3, dan C. 4. Pilih yang mana? Berapa? 2. Ada 2. Benar. Coba kita lihat jawabannya Mas Fahri. Apakah benar? Oh, ada bom berbunyi. Kurang tepat. Kemudian nanti akan dibenarkan oleh teman kita ya. Kita coba dulu. Silakan Mas Is, Taki, siapa lagi? Mas Is untuk dapat mengaktifkan videonya. Ada? 3. Mas Is, 3. Kita lihat jawabannya. Ada bom lagi. Nah, ternyata kurang tepat. Ustaz ingatkan, ya udah jangan dijawab yang lain. Hukum nun mati dan tanwin itu tadi ada idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Berapa? Ada berapa? Ada 4. Ya, ada 4. Oh, ada 4. Paham ya? Jadi hukum non mati dan tanwin ada 4. Nanti kalau kurang paham bisa dilihat di YouTube videonya, diulang kembali. Kita lanjutkan. Mas Muhammad, siapa ini Mas Muhammad Rai? Tolong diaktifkan Mas. Rais apa Mas siapa ini? Dan Muhammad Rai. Apa ini enggak ada. Untuk dapat mengaktifkan audio dan videonya. Oke, mungkin dia baru ke kamar mandi. Oh, sudah aktif. Videonya Mas tolong diaktifkan. Muhammad Raihan, oke Mas Muhammad. Pertanyaan untuk Mas Muhammad Raihan, ini kuis Mas. Mau melatih mencoba pemahaman Mas Raihan. Di bawah ini yang termasuk hukum bacaan nun mati dan tanwin adalah pilih yang mana? Waktu 1 menit. B. B. Oke, kita lihat jawaban B apakah benar? Oke. Benar sekali. Jadi tadi ada 4 ya. Idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Oke, kita lanjut kuis berikutnya. Di sini ada nada nafiah, Mbak Nada Nafiah. Kan Mbak Nada Nafiah aktifkan audio dan videonya. Panggilan untuk Mbak Nada Nafiah Ramadhani. Oke, Mbak Nada. Ini ada kuis untuk Mbak Nada. Di bawah ini yang termasuk huruf-huruf idhar adalah, silahkan dijawab dari sekarang. Huruf-huruf idhar tadi ada 6. Apa saja itu?
B. Yang apa? Bisa diulangi, Mbak? B. Oke, B kita coba lihat. Oke. 100 untuk Mbak Nada. B. Mohon maaf ya, ini hurufnya acak, tidak A, B, C, D. Karena tadi diputar-putar begitu. Lanjut. Kemudian ada Mas Marsal. Untuk dapat mengaktifkan audionya. Kuis untuk Mas Marsal. Di bawah ini yang termasuk contoh bacaan idhar adalah, pilih Mas Marsal 1 menit dari sekarang. Oke. Oke, kita lihat. Oh, 100 untuk Mas Marsal. Alhamdulillah. Jadi di sini kenapa kok bisa B termasuk contoh bacaan idhar? Karena ada tanwin, ini tanwin kasrotain di huruf dal bertemu dengan kho. Kho itu huruf idhar. Tadi hamzah, ha, kho ya. Jadi ini contoh bacaan idhar. Kita lanjut. Adalah pengertian dari derajat menjawab. Mengaktifkan audionya Mas Derajat. Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Apa? Iklab. Iklab. Coba kita lihat. Apakah benar? Oh, kurang tepat Mas Derajat ya. Oke, akan dibenarkan oleh teman kita. Mbak Aisyah. Aisyah saja. Nah, karena ada 2. Silakan Mbak Aisyah saja untuk menjawab ini. Idkhalu syai' merupakan Mbak Aisyah. Mbak Aisyah. Panggilan Mbak Aisyah. Apa? Aisyah. Idgham. Idgham. Mbak Aisyah milih idgham. Mari kita lihat jawabannya apa? Oke, benar. Idgham ya, Mas Derajat. Jadi idgham memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu itu pengertian idgham. Tadi ada non mati atau tanwin ketemu salah satu huruf idgham, maka tanwin atau non tadinya melebur ke huruf depannya. Contoh tadi mim ba'di ya. Itu. Ada di hudalil muttaqin. Tanwinnya di huruf dal hudan itu melebur ke huruf lamnya. Hudalil muttaqin. Jadi yang benar jawabannya idgham. Ada lagi. Di bawah ini yang termasuk huruf-huruf idgham adalah, silahkan Mas Al-Tahir Juno Adi untuk menjawab. Silahkan diaktifkan audionya dan kemudian dijawab. Huruf-huruf idgham. B. Apa? B. B. Ya, apakah benar? Oh, ternyata B itu huruf idhar. Ya, tadi. Dia apa B? D. Oh iya, ada yang jawab D. Oke, udah benar. D. Ya. Ada. Jadi yang benar D. Tadi huruf idgham itu terkumpul dalam kalimat yarumiluna. Ya, ro, mim,
lam, waw, dan nun. Oke, kita lanjut. Di bawah ini yang termasuk contoh bacaan idgham adalah, silakan Mbak Arifa FA dijawab. Mbak Arifa. Contoh bacaan idgham. A. Oke, coba kita lihat. 100. Untuk Mbak Arifah, alhamdulillah. Ini ya. Alasannya apa Ustadz? Karena ada tanwin bertemu huruf lam. Lam itu tadi huruf idgham. Yarmiluna, ya, ro, mim, lam. Ya ada. Maka ini bacaan idgham. Cara membacanya, tanwin dileburkan ke lam. Hudal lil muttaqin. Lanjut. Apabila nun bersukun atau tanwin bertemu huruf ba, maka keduanya, nun mati atau tanwin tadi ditukar dengan mim. Akan tetapi hanya dalam bentuk suara saja, tidak dalam bentuk tulisan. Pengertian tersebut merupakan pengertian dari bacaan apa, Mas Kesatria Hilmisani? Klap. Iklab, coba kita lihat. Betul. 100 untuk Mas Satria. Kita lanjut. Di bawah ini yang termasuk contoh bacaan iklab adalah, silakan Mbak Mas Ahmad Akil Taqiyuddin untuk dapat menjawab. Contoh bacaan iklab. B. Kita buktikan. Oke. Good. Ajib. Di sini ada tanwin bertemu ba. Pokoknya ba itu hurufnya iklab. Iklab hanya punya satu huruf, yakni ba. Betul. Yakni B. Selanjutnya, ikhfa menurut bahasa itu as-satru atau asitru. Yang berarti apa? Silakan Mas Ilyas untuk menjawab pertanyaan ini. Samar atau tertutup. Oke, betul. Ajib. Kita lanjutkan. Huruf-huruf ikhfa berjumlah berapa? Silakan dijawab Mbak Ganes Farida. B. 15 huruf. Oke, bagus. Betul. Kita lanjutkan. Di bawah ini yang termasuk contoh bacaan ikhfa adalah, silakan Mbak Anissa Naila untuk dapat menjawab pertanyaan ini. Panggilan Anissa. Contoh bacaan ikhfa. B. Kita buktikan apakah benar. Iya, betul. Bagus. Kita lanjutkan. Min syarril waswasil khannas. Min syarri. Ayat tersebut mengandung hukum bacaan apa? Silakan dijawab Mbak Mas Fatih Rashid Ahmad. Silakan Fatih Rashid. D. Ikhfa. Apakah benar? Oke, betul. Coba Mas Fatih Rashid, Ustaz tes lagi. Kenapa Mas kok bisa ikhfa, Mas? Karena bertemu shin. Apa yang bertemu itu? Nun sukun bertemu shin. Oke, bagus. Alasannya. Kenapa kok bisa dinamakan ikhfa? Karena ada nun mati bertemu huruf shin. Huruf shin tadi termasuk salah satu huruf ikhfa. Maka dibaca ikhfa harus dengung samar. Ya. Kita lanjutkan. Oh, sudah habis.
Ini pembahasannya yang oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anakku. Pembelajaran hari ini telah selesai. Silakan diaktifkan semua videonya. Agar Ustaz sebelum menutup melihat wajah kalian semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembahasan tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin sudah kita lalui, sudah kita bahas. Harapannya kita bisa menjelaskan apa itu hukum nun mati dan tanwin, ada berapa, apa itu idhar, apa itu idgham, apa itu itlaq, dan apa itu ikhfa. Apa saja huruf-hurufnya. Harapannya kita bisa menjelaskan dan bisa mencontohkan. Kalau ada yang belum paham, bisa hubungi Ustadz tadi di nomor pertama. Bisa juga lihat video ini ulang di YouTube. Jadi sangat-sangat bisa mengulang pembelajaran di waktu yang kalian mau. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita susul dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah beri kita kemudahan dan kelancaran dan memberi ilmu yang manfaat dan barokah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai bertemu minggu depan di video YouTube. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wabarakatuh.